Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa sekalian, marilah kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu kerjasama negara maju dan negara berkembang. Tema ini merupakan tema yang baru ya, maksudnya setelah kita bahas yang kemarin ya. Pada bab ini membahas tentang bagaimana kita berhubungan atau menjalin kerjasama dengan negara-negara lain yang ada di dunia ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran pada hari kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan karakteristik negara maju dan negara berkembang. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan persebaran negara maju dan negara berkembang. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Kita lihat, sebelum membahas tentang negara maju dan negara berkembang lebih lanjut, kita perlu mengetahui kriteria atau karakteristik suatu negara dinamakan negara maju. Kita bisa tinjau dari segi ekonomi ya. Yang pertama, pendapatan per kapitanya tinggi, kemudian mayoritas usahanya pada industri dan jasa, tingkat pertumbuhan industrinya tinggi, komoditas ekspor barang-barang industri ya, keseimbangan jumlah pencari kerja dan lapangan kerja, jadi tidak ada pengangguran tinggi, maksudnya begitu ya. Kemudian produktivitas dan kualitas hidup tinggi, tingkat kemiskinan rendah, pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan efektif, kemudian jaminan sosial memadai, konsumsi energi lebih besar ya. Nah, itu karakteristik negara maju dari segi ekonomi. Dari segi sosiodemografis, yang pertama tingkat kelahiran rendah, kemudian yang kedua angka kematian bayi juga rendah, yang ketiga angka harapan hidup tinggi, maksudnya angka usia hidup ya. Yang keempat, penyebab kematian berkaitan dengan gaya hidup, artinya gaya hidup di sini adalah sikap hidupnya ya. Kemudian yang kelima, beban ketergantungan rendah. Angka beban ketergantungan itu maksudnya jumlah usia produktif menanggung usia tidak produktif atau belum produktif rendah gitu ya. Yang keenam, tingkat buta huruf rendah. Itu tingkat buta huruf rendah itu dalam artian di sini yang bisa membaca dan menulis itu hampir mendominasi begitu ya. Kemudian tingkat pendidikan masyarakat tinggi, lalu dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mempunyai pola pikir dan etos kerja tinggi, serta infrastruktur maju. Umumnya penduduk tinggal di perkotaan. Oke, sekarang karakteristik negara berkembang dari segi ekonomi. Yang pertama, pendapatan per kapita rendah, bergantung pada produksi primer yaitu produk pertanian seperti hasil dari perkebunan gitu ya. Kemudian yang ketiga, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, tingkat pertumbuhan industri lambat, komoditas ekspor yakni bahan industri, seperti bahan industri ya di sini dari bahan alam ya. Kemudian yang keenam, kurangnya kesempatan kerja, produktivitas dan kualitas hidup penduduk rendah, kemudian tingkat kemiskinan tinggi, pemanfaatan sumber daya alam belum optimal, lalu jaminan sosial belum memadai.
dan perekonomian masih bergantung pada negara maju ya. Kemudian dari sosiodemografis, dari kependudukan ya, tingkat kelahirannya tinggi, angka kematian bayi rendah ya. Kemudian angka harapan hidup rendah, jadi usia hidupnya ya. Penyebab kematian berkaitan dengan kondisi ekonomi yang rendah, misalkan kemiskinan gitu. Pertumbuhan penduduknya tinggi karena tingkat kelahiran tinggi ya. Angka beban ketergantungan tinggi di usia produktif yang menanggung usia tidak produktif dan belum produktif itu besar ya. Tingkat buta huruf tinggi, tingkat pendidikan masyarakat rendah. Umumnya mereka penduduk tinggal di pedesaan ya. Jumlah tenaga kerja muda dan kurang berpengalaman juga tinggi, serta urbanisasi terjadi dengan cepat ya. Nah, ini persebaran negara maju dan negara berkembang ya. Untuk wilayah yang hitam atau yang gelap itu adalah negara maju, sedangkan untuk wilayah yang lebih cerah ini adalah negara berkembang. Kemudian regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud dengan region di sini menurut Anja Abrazel Thomas Rais yaitu konstruksi sosial yang membuat referensi pada lokasi teritorial dan kedekatan geografis. Sehingga region di sini bisa berupa Eropa dan Amerika Selatan gitu ya. Kalau region dalam bentuk subbenua itu ada Afrika Barat, Asia Tenggara, atau lintas benua misalnya region Eurasia seperti itu. Kemudian kalau regionalisasi itu sendiri yaitu proses peningkatan interaksi ekonomi, politik, sosial atau budaya di antara negara-negara dan masyarakat yang secara geografis atau secara kultural itu saling berdekatan. Jadi region itu pembagian semacam bagian wilayah ya. Kalau regionalisasi itu hasil dari interaksinya ya. Nah, bentuk regionalisasi maka ada bentuk kerjasamanya. Misalkan ada kerjasama kawasan Eropa, di sini Uni Eropa. Kemudian ada AFTA ya, regionalisasi kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada APEC, itu regionalisasi kawasan Asia Pasifik, dan ada NAFTA ya, regionalisasi kawasan Amerika Utara. Demikian ya pembahasan tentang kawasan Asia, kerjasama negara maju dan berkembang. Nanti jika ada pertanyaan bisa komunikasi lebih lanjut ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.